Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai sekarang, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan berita terbaru, mungkin nanti bisa bermanfaat. Maka dari itu tonton video saya sampai full agar apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, bisa diterima dan tidak gagal paham. Masih terkait tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Perjuangan negara kita dalam memperjuangkan bahasa Indonesia itu tidak mudah. Perlu perjuangan yang sangat keras ya. Dari awal mula kita mencetuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, bahasa resmi Indonesia ya, dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 ya. Itu adalah perjuangan para pemuda Indonesia dalam mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Nah, terkait bahasa Melayu ya, memang bahasa Indonesia awal mula adanya bahasa Melayu, tapi sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia berdiri sendiri sekarang ya, berkembang dengan pesat ya, seolah-olah bangsa Melayu ketinggalan jauh ya. Jadi terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sekarang tidak bisa dicampur adukan atau dijadikan satu, atau ada embel-embel bahasa Melayu Indonesia atau bahasa Indonesia Melayu. Saya punya video menarik ya, teman-teman bisa lihat videonya seperti ini terkait bahasa Indonesia, penjelasan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sehat selalu untuk teman-teman semua, dan semoga perasaan jiwa kita, pikiran kita senantiasa diliputi oleh kedamaian, dan kita dapat menerima perbedaan dengan pikiran yang terbuka dan emosi yang tertata. Bahasa Indonesia, sebagaimana kita sama-sama ketahui dan sama-sama yakini, dan itu tertulis betul dalam sejarah kelahiran bahasa Indonesia, merupakan bahasa yang pada mulanya adalah bahasa Melayu, Riau. Bahkan ketika Muhammad Tabrani, Yamin, Sanusi Pane, dan sebagainya memilih bahasa Indonesia untuk menamai bahasa negaranya, bahasa yang dinamai bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Riau. Maka tidak dapat disetujui atau dikatakan betul bagi beberapa komentar yang mengatakan bahwa bahasa Melayu adalah bagian dari bahasa Indonesia. Saya mengerti, maksudnya saya mengerti bahwa bahasa Melayu yang bagian dari bahasa Indonesia itu adalah Melayu yang hari ini, wilayah Melayu baik proto maupun detro yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara soal sejarah bahasa Indonesia kelahirannya, suka tidak suka Melayu mendahului bahasa Indonesia. Apakah kemudian saya ingin mengatakan bahwa wacana tentang bahasa Indonesia yang perlu ada kata Melayu di tengahnya, yakni menjadi bahasa Melayu Indonesia, dapat diterima? Saya tidak hendak terlalu cepat mengatakan diterima atau ditolak, tetapi mari kita lihat perdebatan tentang bahasa Indonesia sebelum dia lahir sebagai sebuah bahasa bernama bahasa Indonesia. Kisahnya dimulai dari Kongres Pemuda I. Ketika itu Yamin, Muhammad Tabrani, Sanusi Pane, dan sebagainya membuat konsep tentang bagaimana naskah teks dari Sumpah Pemuda. Itu terjadi pada tahun 1926, tepatnya 30 April sampai 2 Mei. Muhammad Yamin ketika itu mengantarkan 3 butir Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. 3 butir yang diusulkan oleh Yamin itu disetujui oleh Jamaluddin Adinegoro. Sementara
Muhammad Tabrani menolak butir ketiga, menolak istilah bahasa persatuan bahasa Melayu. Katanya, mengapa tidak menggunakan istilah bahasa Indonesia? Karena kita hendak berbicara Indonesia, persatuan Indonesia. Yamin kemudian dengan marah berkata kepada Tabrani, tidak, bahasa Indonesia tidak ada. Yang ada bahasa Melayu. Tabrani tidak kemudian mundur dengan pernyataan Yamin. Katanya, saya tahu Anda lebih mengerti tentang kebahasaan, mengerti tentang seluk-beluk bahasa dibandingkan saya. Tetapi tidakkah penamaan bahasa Melayu tidak setara dengan semangat kebangsaan kita? Pandangan Tabrani disetujui oleh Sanusi Pane. Atas dukungan Sanusi Pane itu, posisi pendapat Muhammad Tabrani menjadi lebih kuat. Akhirnya, dengan berat hati Muhammad Yamin menyepakati butir ketiga diubah menjadi kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari pertentangan tersebut dapat kita lihat betapa pertentangan tentang bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia atas penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bukan barang baru. Bukan hal yang baru datang di hari ini. Bukan sesuatu yang lahir dari luar Indonesia dalam pengertian perdebatannya. Orang-orang di Indonesia di masa-masa awal kita sebagai bangsa hendak mengajukan semangat kemerdekaan atas semangat persatuan. Perdebatan itu sudah ada. Maka menjadi mengherankan kalau kita hari ini terkaget-kaget. Dari kisah yang saya paparkan tadi kita dapat melihat bahwa Umar Yunus, peneliti bahasa, pengamat, dan kritikus, memberangkatkan pikirannya tentang bahasa Indonesia. Ia mengatakan bahwa bahasa Indonesia lain sama sekali dengan bahasa Melayu. Menurutnya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua pengantar di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa yang tidak menerima serapan-serapan dari bahasa daerah. Itu berbanding terbalik dengan posisi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang mengantarkan Republik Indonesia, mengantarkan rakyat Indonesia yang ketika itu belum berbahasa Indonesia dan belum bernegara bernama Indonesia, bergerak untuk sampai pada kemerdekaannya. Bahasa Indonesia menerima serapan dari berbagai arah, terutamanya dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sementara bahasa Melayu tidak. Itu kata Umar Yunus. Apakah saya hendak dengan segera mengatakan bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu atas kisah-kisah yang tadi? Sebentar. Kita perlu terlebih dahulu memandang bagaimana para linguis, para pemerhati bahasa tentang bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa Melayu agar kita sama-sama pelan-pelan memahami posisi kita. Mari kita perhatikan bagaimana Ki Hajar Dewantara melihat bahasa Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo pada tahun 1938, Ki Hajar Dewantara berkata, yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sesungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru. Ialah alam kebangsaan Indonesia. Suka tidak suka, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau, tercatat dalam sejarah, tak dapat dihapus oleh apapun. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara ini, bahasa Indonesia memasuki alam baru, dikelola oleh manusia-manusia di alam baru itu menjadi bahasa yang terbarui. Kebaruan-kebaruan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu dapat kita perhatikan di masa kini dengan adanya penyerapan bahasa yang cukup masif, upaya pendalaman kebahasaan bahasa Indonesia yang terus-menerus, dan kita beranjak pada apa yang disampaikan oleh Holly Adib. Ia mengkritik pandangan Yunus yang melihat bahasa Indonesia dari perspektif pergerakan, bahasa yang digunakan sebagai alat perjuangan. Karena baginya, bahasa bisa digunakan untuk apa saja sebagai alat perjuangan dan sebagainya. Tetapi bahasa sebagai alat perjuangan tidak dapat digunakan sebagai dasar mengatakan bahasa itu lahir dari mana. Bahasa bukan di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Sultan Takdir Ali Sabana mengatakan bahwa bahasa Melayu sesungguhnya sudah bukan milik orang Melayu, dia sudah milik publik dalam hasanah pergerakan perdagangan internasional ketika itu. Bahasa berkembang di tengah masyarakatnya, dimiliki dan hidup di sana.
Tidak bisa bahasa dikuasai oleh Hindia Belanda atau dikuasai oleh satu negara. Bahasa adalah milik masyarakat yang berkembang dan tumbuh. Suatu bahasa memang dikelola oleh badan-badan bahasa suatu negara. Meski demikian, bahasa tetap milik masyarakatnya. Dan terakhir, Adi berkata bahwa bahasa Melayu, tata bahasa Melayu yang diklaim oleh Umar Yunus sebagian tidak menerima serapan dan sebagainya, itu terbantahkan dengan bukti banyak kamus-kamus yang menunjukkan serapan penyerapan bahasa Melayu terhadap bahasa-bahasa yang lain di Nusantara. Begitulah pertentangan perbedaan pemikiran tentang bahasa Indonesia di kalangan kita sendiri. Dan dalam hal ini, saya berusaha memahami apa yang dimaksud oleh Muhammad Tabrani yang didukung oleh Sanusi Pani yang kemudian membuat Yamin dan Jamaluddin menyetujuinya. Saya berusaha mengerti maksud Umar Yunus di luar hal-hal tadi yang bersifat linguistis. Sebuah bangsa, sebuah negara, bagaimanapun memiliki karakternya sendiri, memiliki sejarah yang panjang tentang bagaimana negara itu terbentuk. Ada sejarah-sejarah perjuangan yang tidak bisa juga dinafikan begitu saja. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia, adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Maka mudah bagi kita untuk merumuskan bagaimana posisi bahasa Indonesia hari ini dalam perspektif tadi. Saya menyepakati, sangat-sangat menyetujui pandangan linguis. Saya menyetujui pandangan Yamin. Tetapi jangan melupakan juga bahwa pandangan Muhammad Tabrani yang disetujui oleh Sanusi Pane dan Umar Yunus juga bukan pandangan yang tak mendasar. Jadi mari kita lihat posisinya dengan tepat, dengan pendekatan yang juga tepat menurut saya. Mungkin menurut Anda tidak tepat. Ketika kita melihat bahasa Indonesia dalam perspektif linguis, perspektif kebahasaan, pengubahan nama menjadi bahasa Indonesia tidak lantas bisa melepaskan bahasa Indonesia dari fakta bahwa bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu. Terlepas apakah kemudian bahasa Indonesia itu telah berkembang menjadi bahasa yang tersendiri atau masih dialek, saya tidak bisa mengatakan itu karena wilayahnya para ahli bahasa. Tetapi ketika kita lihat dalam konstitusi negara sebagai bentuk penghormatan terhadap segenap kedaulatan, ini berbicara konstitusi, ini berbicara sikap, ini berbicara sejarah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di luar itu, mungkin dalam wacana kebahasaan dunia atau wacana kebahasaan di internal di Republik Indonesia sendiri, silahkan saja seperti apa memandang bahasa Indonesia sesuai dengan pendekatan keilmuannya masing-masing. Begitu teman-teman, saya tetap sangat menyarankan untuk kita tidak mengujarkan sesuatu yang negatif di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar untuk argumentatif. Cukup sekian teman-teman untuk video kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa menambah referensi ilmu pengetahuan terkait bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.